Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua. Perkenalkan kami kelompok 5 kami presentasikan hasil proyek kerja kelompok kami yang berjudul Hukum Surat-Surat Berharga. Jadi di sini kami kelompok 5 mempresentasikan kerja kelompok kami dalam bentuk narasi video. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syafitri Hasani dengan NIM 23059050 482. Tentang Panjaitan dengan NIM 23059050 479. Nama saya Risma Desisa Fajrani dengan NIM 23059050 476. Saya Siti Maulida dengan NIM 23059050 479. Perkenalkan, nama saya Rahayu, NIM 23059050 Kenalkan, nama saya Rahan Ramadan, NIM 230599050 Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi tentang kami yang berjudul Hukum Surat-Surat Berharga. Jadi di sini sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu hukum surat-surat berharga. Surat berharga menurut beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Nah, ini didefinisikan sebagai surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Jadi bisa kita simpulkan bahwa secara luasnya itu hukum surat berharga itu adalah dokumen tertulis yang memiliki nilai hukum karena ia berisi suatu perikatan atau hak yang dapat ditagih oleh pemegangnya. Surat ini bisa dipindah tangankan kepada orang lain atau pemegang sahnya memiliki hak penuh atas isi yang dijanjikan dalam surat tersebut. Adapun dalam perspektif hukum, ada dua ciri utama surat berharga, di mana yang pertama sebagai alat bukti atas hak tertentu, yang kedua sebagai alat pelunasan utang atau transaksi. Baik, di sini saya akan menunjukkan materi pembahasan kelompok kami, pembahasan mengenai menurut para ahli. Menurut Abdul Qadir Muhammad, surat berharga adalah surat yang menurut penerbitannya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Pembayaran ini tidak dilakukan dengan mata uang, melainkan dengan alat pembayaran lain, yaitu surat berharga itu sendiri. Surat ini mengandung perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. Kemudian ada sumber hukumnya, yang dimana dasar hukum dalam KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang merupakan sumber utama pengaturan surat berharga klasik dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu ada wesel atau pasal 100 sampai 173 KUHD. Yang kedua ada surat sanggup atau promes pasal 174 sampai 177 KUHD. Yang ketiga ada cek pasal 178 sampai 229D KUHD. Yang kemudian ada kwitansi atas tunjuk dan promes atas bawah pasal 229E sampai 229K KUHD. Kemudian ada dasar hukum di luar KUHD, undang-undang khusus. Seiring perkembangan transaksi keuangan, banyak jenis surat berharga diatur dalam undang-undang khusus, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 JO atau Jonto, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur surat berharga yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, mengatur efek dan surat berharga di pasar modal. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang surat utang negara yang mengatur penerbitan surat utang negara. Dan yang terakhir itu ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara atau SBSN atau sukuk negara.
mengatur surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara. Saya akan menjelaskan tujuan dari surat-surat berharga tersebut. Adapun beberapa pengertian yang kami cantumkan, yaitu ada sebagai alat pembayaran dalam surat-surat berharga. Jadi sebagai alat pembayaran dalam surat-surat berharga ialah bahwa surat berharga tersebut dapat digunakan sebagai pengganti uang tunai dalam transaksi pembayaran. Contohnya itu ada cek dan bil non-giro yang bisa digunakan oleh seseorang untuk membayar utangnya kepada pihak lain. Lalu yang kedua ada wesel, yaitu bisa digunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak tertentu pada waktu yang ditentukan. Dalam hal ini, surat berharga memiliki nilai ekonomis dan diakui secara hukum sebagai alat pembayaran yang sah, meskipun bukan uang tunai secara fisik. Lalu yang kedua, kami sebagai instrumen investasi dalam surat-surat berharga. Instrumen ini, surat-surat berharga ini adalah bahwa surat-surat berharga dapat digunakan sebagai alat untuk menanamkan modal dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Contohnya, yang pertama ada saham, yaitu surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan dan memberikan potensi dividen serta capital gain. Lalu yang kedua ada obligasi, yaitu surat utang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah memberikan bunga ataupun kupon secara berkala kepada pemegangnya. Yang terakhir ada reksadana, yaitu kumpulan surat berharga yang dikelola menjadi investasi dan bisa menjadi pilihan investasi bagi individu. Yang dalam hal ini surat berharga diperlakukan sebagai aset keuangan yang bisa dibeli, dijual atau disimpan untuk mendapatkan imbal hasil atau keuntungan modal. Siapa yang sering menggunakan surat-surat berharga? Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa metode 5. Yang pertama itu pelaku usaha dan pengusaha, dan yang kedua ada perusahaan dan koperasi yang menerbitkan surat berharga seperti saham dan obligasi untuk mengumpulkan modal dan sebagai instrumen investasi bagi para investor. Dan yang ketiga ada investor dan masyarakat umum. Dan yang keempat ada bank dan lembaga keuangan yang menggunakan surat berharga dalam operasional perbankan seperti cek, giro, sertifikat, berharga komersial, dan surat berharga komersial serta sebagai jaminan pembayaran dan pengalaman dana. Dan yang kelima itu ada pemerintah yang menerbitkan surat berharga negara atau biasa disebut dengan SBN dan surat berharga syariah negara SBSN untuk mendapatkan dana dari masyarakat guna pembiayaan anggaran negara. Nah, sebagai sumber pendanaan bagi penerbit, perusahaan atau pemerintahan, surat berharga adalah sarana untuk memperoleh dana segar tanpa harus meminjam ke bank. Dana yang terkumpul dari penjualan surat berharga dapat digunakan untuk membiayai operasional ekspansi atau proyek-proyek tertentu seperti sebagai alat pemindahan hak tagih. Surat berharga memudahkan pemindahan hak tagih dari satu pihak ke pihak yang lain. Dengan memperjualbelikan surat berharga, hak atas tagihan atau klaim yang terkandung di dalamnya dapat dialihkan dengan mudah dan sah secara hukum. Sebagai bukti legitimasi hak, surat berharga berfungsi sebagai dokumen legitimasi atau bukti sah atas hak tertentu. Misalnya hak atas sejumlah uang, hak keanggotaan dalam suatu perusahaan, atau hak atas hasil investasi. Pemegang surat dianggap sebagai pihak yang berhak menuntut hak-hak tersebut tanpa perlu pembuktian tambahan. Ini ada peran notaris. Peran notaris ada 7. Yang pertama, membuat akta otentik. Yang kedua, memberikan penyuluhan dan nasihat hukum. Yang ketiga, mengesahkan tanda tangan dan legalisasi dokumen. Yang keempat, menjadi saksi yang netral dan profesional. Yang kelima, mendukung kepastian hukum dalam pasar modal. Yang keenam, surat berharga syariah. Dan yang ketujuh, membukukan surat di bawah tangan. Yang membuat surat-surat berharga ada 5. Yang pertama, perusahaan dalam kurung perseroan terbatas atau emiten. Biasanya menerbitkan saham, obligasi, atau komersial paper. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dana investor sebagai bagian dari kegiatan penghimpunan modal. Yang kedua adalah bank atau lembaga keuangan. Bisa menerbitkan wesel bank, sertifikat deposito, atau surat sanggup. Biasanya sebagai bagian dari aktivitas pembiayaan dan pengelolaan likuiditas. Yang ketiga ada pemerintah. Menerbitkan surat utang negara seperti surat berharga negara atau SBN, sukuk, atau treasury bills.
Tujuannya adalah untuk membiayai anggaran negara dan pembangunan. Yang keempat adalah individu atau perorangan. Bisa membuat cek, billet giro atau surat sanggup, terutama dalam transaksi bisnis atau pembayaran. Biasanya untuk keperluan pembayaran atau pengalihan kewajiban secara hukum. Yang kelima, lembaga keuangan internasional, yaitu menerbitkan surat berharga sebagai bagian dari program pendanaan atau investasi global. Terakhir, lembaga pendukung penerbitan surat berharga. Ada lembaga pendukung yang berperan dalam proses penerbitan surat berharga komersial seperti bank atau perusahaan efek sebagai arranger, lembaga pemeringkat, konsultan hukum, angkutan publik, dan notaris yang terdaftar di Bank Indonesia. Namun, lembaga pendukung ini bukan penerbit surat berharga, melainkan pihak yang membantu proses penerbitan agar sesuai dengan ketentuan dan tata kelola yang baik. Baik, sampailah kita di kesimpulan di mana surat berharga merupakan dokumen yang mengandung hak tagih berupa sejumlah uang yang dapat dipindahtangankan dan diperjualbelikan dengan mudah. Surat ini berfungsi sebagai alat pembayaran, alat untuk memindahkan hak tagih, dan sebagai bukti legitimasi hak tagih tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut terhadap isi itu sendiri. Sehingga pemegang surat berhak menentukan pembayaran sesuai nilai yang tertera. Jika surat berharga hilang, maka hilang pula hak tagihnya. Nah, surat berharga berbeda dengan surat yang hanya mempunyai harga atau nilai, karena surat berharga memang diterbitkan untuk memenuhi prestasi berupa pembayaran uang dan dapat diperdagangkan secara luas. Nah, fungsi dan pengaturan surat berharga ini sangat penting dalam mendukung kelancaran transaksi perdagangan dari investasi, serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.